Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bu Widianti, SPMM selaku dosen pengampu mata kuliah Matematika Ekonomi. Puji syukur saya panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga saya dapat menyampaikan presentasi pada kesempatan ini. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dimas Ramadhani dengan NIM 6425025 dari kelas 642A01 Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Binasarana Informatika. Pada kesempatan ini, saya akan presentasikan tugas matematika ekonomi dengan materi barisan deret dan penerapannya. Berikut adalah topik yang akan kita bahas hari ini. 1. Definisi dan jenis barisan. 2. Barisan aritmatika. 3. Barisan geometri. 4. Deret aritmatika dan geometri. 5. Deret geometri tak terhingga. 6. Penerapan dalam dunia bisnis dan keuangan. Apa itu barisan? Barisan adalah susunan bilangan yang memiliki pola atau aturan tertentu antara satu bilangan dengan bilangan berikutnya. Tiap bilangan disebut suku dan suku Kn dilambangkan dengan UN. Ada dua jenis barisan yang kita pelajari. Pertama, barisan aritmatika, yaitu barisan memiliki selisih tetap antara dua suku dan berurutan selisih ini disebut beda dalam kurung B. Contoh, barisan aritmatika 2, 7, 12, 17, 22 dalam kurung beda B sama dengan 5. Yang kedua, barisan geometri, yaitu barisan yang memiliki perbandingan tetap antara dua suku berurutan. Nilai ini disebut rasio dalam kurung R. Contoh, barisan geometri 3, 6, 12, 24, 48, titik, dalam kurung rasio R sama dengan 2. Sekarang kita masuk ke rumus barisan aritmatika. Rumus suku PN adalah UN sama dengan A tambah N kurang 1 dikali B. Di mana A sama dengan suku pertama U1, B sama dengan beda dalam kurung UN dikurang UN min 1, N sama dengan banyaknya suku. Ada juga rumusnya beda jika kita tahu dua suku tertentu. B sama dengan P kurang Q dibagi I kurang J, di mana P adalah suku ke I dan Q adalah suku ke J. Mari kita contohkan. Rumus suku UN, UN sama dengan A ditambah N kurang 1 dikali B. Rumus beda. B sama dengan P dikurang Q dibagi I dikurang J. Contohnya, barisan 2, 7, 12, 17, 22, A sama dengan 2, B sama dengan 5, UN sama dengan 2 ditambah N dikurang 1 dikali 5 sama dengan 5N dikurang 3. U20 sama dengan 5 dalam kurung 20 dikurang 3 sama dengan 100 kurang 3 sama dengan 97. Berikutnya, barisan geometri dengan rumus suku N. UN sama dengan A dikali R N min 1, di mana A sama dengan suku pertama dan R sama dengan rasio. Dalam kurung UN dibagi UN min 1. Perhatikan dua contoh berikut ini. UN sama dengan A dikali Rn min 1. R sama dengan UN dibagi UN min 1 dalam kurung rasio. Contoh 1. Barisan 3, 6, 12, 24, 48. A sama dengan 3, R sama dengan 2. 10 sama dengan 3 kali 2 akar pangkat 9 sama dengan 3 kali 512 sama dengan 1536. Contoh kedua. Ketahui U4 sama dengan 4 dan U7 sama dengan 32. Cari A dan R. R pangkat 3 sama dengan U7 dibagi U4 sama dengan 32 dibagi 4 sama dengan 8. R sama dengan 2. A sama dengan U4 dibagi R3 sama dengan 4 dibagi 8 sama dengan 1 per 2. Sekarang kita bahas deret bilangan. Deret adalah jumlah suku-suku dari suatu barisan dilambangkan Sn. Untuk deret aritmatika rumusnya ada dua bentuk tergantung informasi yang diketahui. Mari kita langsung ke contoh. Sn sama dengan N per 2 dikali A ditambah UN. Jika suku terakhir diketahui, Sn sama dengan N per 2 dikali dalam kurung 2A ditambah N min 1 dalam kurung B. Jika beda diketahui. Ketahui A sama dengan 210B sama dengan 15. Tentukan U10 dan S10. U10 sama dengan 210 ditambah 10 kurang 1 dikali 15 sama dengan 210 ditambah 135 sama dengan 345. S10 sama dengan 10 per 2 dikali 210 ditambah 345 sama dengan 5 kali 555 sama dengan 2775. Untuk deret geometri, rumusnya dibedakan berdasarkan nilai rasio. Dan ada satu kasus istimewanya, yaitu deret geometri tak hingga. Digunakan jika R kurang dari 1. R lebih dari 1 dibagi Sn sama dengan A dalam kurung Rn dikurang 1 dibagi R min 1. R kurang dari 1 dibagi Sn sama dengan A dalam kurung 1 dikurang Rn dibagi 1 dikurang R. Deret tak hingga S tak hingga sama dengan A dibagi 1 dikurang R. Syaratnya R harus kurang dari 1. Contohnya, deret 36 dikurang 12 ditambah 4 dikurang 4 per 3 ditambah titik-titik. A sama dengan 36, R sama dengan min 1 per 3. S tak hingga sama dengan 36 dibagi 1 dikurang dalam kurung min 1 per 3 sama dengan 36 dibagi 4 per 3 sama dengan 36 dikali 3 per 4 sama dengan 27.
Mari kita lihat penerapan nyata dalam bisnis perusahaan souvenir Maju Jaya. Memproduksi 200 unit di bulan pertama, dan setiap bulan bertambah 50 unit. Ini adalah pola barisan aritmatika dengan A sama dengan 200 dan B sama dengan 50. Contohnya, A produksi bulan ke-7. U7 sama dengan 200 ditambah 7 kurang 1 dikali 50 sama dengan 200 ditambah 300 sama dengan 500 unit. B. Total produksi 7 bulan pertama. S7 sama dengan 7 per 2 dikali 2 dikali 200 ditambah 7 kurang 1 dikali 50 sama dengan 3,5 dikali 400 ditambah 300 sama dengan 3,5 dikali 700 sama dengan 2450 unit. Penerapan berikutnya adalah di bidang keuangan. Ada dua jenis bunga yang kita pelajari. Bunga sederhana I sama dengan P kali R kali T. Bunga majemuk sama A sama dengan P kali 1 ditambah R dibagi M MXN. I sama dengan bunga, P sama dengan pokok, R sama dengan suku bunga, P sama dengan waktu, M sama dengan periode per tahun, N sama dengan lama pinjaman. Bunga sederhana sama dengan Pak Saleh pinjam 1 juta, bunga 12% per tahun, 1 tahun. I sama dengan 1 juta dikali 0,12 dikali 1 sama dengan 120.000. Totalnya jadinya 1.120.000. Bunga majemuk. Nasabah pinjam 5 juta, bunga 2% per tahun. 3 tahun A sama dengan 5 juta dikali 1,2 akar pangkat 3 sama dengan 5.306. Penerapan ketiga adalah model pertumbuhan penduduk. Ini menggunakan pola barisan geometri. Pertumbuhan PT sama dengan P1 dikali 1 ditambah R, T kurang T. Penurunan PT sama dengan P1 dikali 1 dikurang R, T min 1. Kota X tahun 1961 sama dengan 1 juta jiwa. Pertumbuhan 4% per tahun. Tahun 2006 T sama dengan 16 dibagi P 16 sama dengan 1 juta dikali 1,4 akar pangkat 15 sama dengan 1.894 1.844 juta jiwa. Mulai 2006 pertumbuhan turun minus 2,5% per tahun. 11 tahun kemudian P sama dengan 12 dibagi P 12 sama dengan 1.894 dikali 0,975 per pangkat 11. Hasilnya 1.363.173 jiwa. Untuk mengukur pengalaman kita berikut beberapa latihan soal, silakan kita. 1A. Tentukan UN dan U10 dari 38, 13, 18, 23 titik. 1B. Tentukan UN dan U15 dari 29, 16, 23, 30 titik. 1C. Tentukan UN dan U10 dari 1/4, 3/4, 5/4 dan titik. 2A. Tentukan UN dan U10 dari barisan geometri 2, 6, 18, 5, 4 titik. 2B. Tentukan UN dan U8 dari barisan geometri 3, 9, 27, 81 dan titik. Contoh 3. Rani pinjam 5 juta bunga 12% per tahun. Nilai akumulasi jika dikembalikan 10 Oktober 2019 berapa jumlah? Nomor 4. Ali pinjam 25 juta. Bunga majemuk 12,5% per tahun. Periode 6 bulan. Nilai akumulasi akhir tahun ketiga jadinya berapa? Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizmi Aldelia Kone dengan NIM 64250319 dari kelas 64201. Di sini saya ingin mempresentasikan tugas presentasi matematika ekonomi dengan materi barisan dan deret geometri. Barisan geometri adalah barisan bilangan yang memiliki perbandingan atau rasio yang tetap antara dua suku yang berurutan. Berbeda dengan barisan aritmatika yang polanya ditambah. Barisan geometri ini berkembang melalui perkalian, seperti 2, 4, 8, 16, 32, dan seterusnya. Di sini setiap angka dikali 2, maka rasionya adalah 2. Contoh 2 dikali 2, 4, 4 dikali 2, 8, 8 dikali 2, 16, 16 dikali 2, 32, dan seterusnya. Rumus dan contoh soal barisan geometri. Dalam rumus, mencari barisan geometri adalah UN sama dengan A dikali R, N dikurang pangkat R, pangkat N dikurang 1. Keterangannya adalah U1 sama dengan suku pertama atau A atau U1. R atau rasio sama dengan UN dibagi UN pangkat min 1. N sama dengan banyaknya suku. Contoh soal ialah diketahui barisan geometri adalah 2, 6, 18, dan 54. Tentukan rumus suku ke N-nya dan suku ke 7-nya. Untuk mencari suku ke N-nya atau rasionya, menggunakan rumus R sama dengan UN dibagi UN min 1. R sama dengan UN dibagi UN min 1. Sama dengan U2 dibagi U1.
Diketahui A atau suku pertamanya adalah 2 dan suku keduanya adalah 6. Jadi 6 dibagi 2 sama dengan 3. Maka suku KN yang kita dapat adalah 3. Lalu adalah untuk mencari suku ke-7, kita menggunakan rumus barisan geometri di mana UN sama dengan A dikali R pangkat N min 1. UN sama dengan A dikali R pangkat N min 1. Lalu kita masukkan angkanya. U7 adalah dari mencari suku ke N. N-nya yang dicari adalah suku ke-7. Jadi UN sama dengan U7. Sama dengan A-nya adalah suku pertamanya adalah 2. 2 dikali R adalah rasio yang kita dapat sebelumnya adalah 3. 3 pangkat R min 1. U7 sama dengan 2 dikali 3 pangkat 6. 6-nya dari suku ke-7 dikurang 1 sama dengan 6. Jadi U7 sama dengan 2 dikali 3 pangkat 6 adalah 279. U7 sama dengan 1458. Maka suku ke-7-nya adalah 1458. Jadi suku ke-N-nya adalah 3 atau rasionya dan suku ke-7-nya adalah 1458. Selanjutnya adalah deret geometri. Deret geometri adalah jumlah total dari seluruh suku-suku yang ada di dalam barisan geometri. Rumus dan contoh soal deret geometri. Rumus deret geometri adalah Sn sama dengan A, R pangkat N min 1 dibagi R min 1. Yang merupakan keterangan dari Sn sama dengan jumlah N dari suku pertama, A sama dengan suku pertama, R sama dengan rasio, dan A sama dengan banyaknya suku. Contoh soalnya ialah hitung jumlah 5 suku pertama dari deret tersebut ialah 2 ditambah 6 ditambah 18. Yang merupakan A sama dengan 2 dari suku pertama, dan S sama dengan 3 dari rasio yang didapat sebelumnya di baris geometri. Sn sama dengan A tutup kurung R pangkat N min 1 tutup kurung dibagi L dikurang 1. Maka kita masukkan angkanya. S5 sama dengan A atau suku pertamanya adalah 2 tutup kurung R atau rasio yang kita cari sebelumnya di baris geometri adalah 3 pangkat 5 min 1 tutup kurung dibagi 3 dikurang 1. S5 sama dengan 2 buka kurung 3 pangkat 5 adalah 243. 200 min 1 tutup kurung dibagi 3 kurang 1 2. S5 sama dengan 2. 243 dikurang 1 sama dengan 242. 242 dibagi 2. S5 sama dengan 2 dikali 121. S5 sama dengan 242. Maka jumlah 5 suku matematika pada deret geometri tersebut adalah 242. Selanjutnya adalah penerapan barisan dan deret geometri dalam ekonomi. Dalam ekonomi, barisan dan deret geometri digunakan untuk menghitung perkembangan nilai uang yang bertambah atau berkurang secara tetap dalam periode tertentu. Contohnya, bunga majemuk, investasi, tabungan, atau cicilan. Contoh penerapan ekonomi, hitungan ekonomi adalah tabungan sebesar 1 juta dengan harga 10% per tahun. Karena bunga 10%, maka 10% dikurang 0,1. Lalu, 1 ditambah 0,1 sama dengan 1,1. Maka, tahun pertama sebanyak 1 juta ditambah 1,1 menjadi 1,100.000 rupiah. Lalu tahun kedua, 1 juta 100.000 ditambah 1,1 menjadi 1.210.000.
Kesimpulan bisa kita ambil dari barisan dan deret geometri ialah, barisan dan deret geometri merupakan materi matematika yang memiliki pola perkalian dengan rasio tetap. Barisan geometri digunakan untuk menentukan urutan suku, sedangkan deret geometri digunakan untuk menghitung jumlah suku-sukunya. Dalam bidang ekonomi, konsep ini digunakan dalam perhitungan bunga majemuk, investasi, tabungan, dan cicilan. Dengan memahami materi ini, perhitungan perkembangan nilai dapat dilakukan dengan lebih mudah. Sekian presentasi dari saya dengan materi barisan dan deret geometri. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Wiwi Widiati SPMM. Perkenalkan, nama saya Zahra Salsabila dengan NIM 64250126. Hari ini saya akan mempresentasikan materi mengenai fungsi linear metode titik gradien. Pertama-tama, mari kita pahami apa itu fungsi linear. Fungsi linear adalah hubungan matematis antara dua variabel yang menghasilkan grafik berupa garis lurus. Bentuk umumnya yaitu Y sama dengan MX tambah C. Dalam bidang ekonomi, bentuk umum yang sering digunakan adalah P sama dengan MQ ditambah C, di mana P melambangkan price atau harga dan Q melambangkan quantity atau jumlah barang. Fungsi linear memiliki ciri-ciri khusus yaitu grafiknya berbentuk garis lurus, variabelnya selalu berpangkat 1, memiliki nilai gradien yang tetap, serta memiliki konstanta. Karena sifatnya yang stabil, fungsi ini banyak digunakan dalam analisis ekonomi. Selanjutnya adalah metode titik gradien. Metode ini adalah teknik untuk mencari persamaan garis lurus jika kita sudah mengetahui satu titik yang dilalui garis tersebut dan nilai gradiennya. Metode ini sangat memudahkan kita untuk menentukan bentuk persamaan tanpa perlu mencari banyak data tambahan. Rumus dasarnya adalah Y per Y1 sama dengan M buka kurung X per X1, di mana X1 dan Y1 adalah titik yang diketahui dan M adalah gradien atau kemiringan garis. Dalam ekonomi, metode ini kita gunakan untuk mencari hubungan antara harga dan jumlah barang. Dalam praktiknya, fungsi linear ini digunakan untuk berbagai kebutuhan ekonomi, seperti menyusun fungsi permintaan dan penawaran, menentukan harga jual barang, menghitung produksi barang, hingga melakukan prediksi penjualan di masa depan. Untuk lebih memahaminya, mari kita masuk ke bagian latihan soal. Sebuah toko memiliki catatan penjualan di mana saat harga 20, jumlah permintaan adalah 60 unit. Ketika harga naik menjadi 25, jumlah permintaan turun menjadi 50 unit. Dan jika harga turun menjadi 15, jumlah permintaan naik menjadi 70 unit. Kita diminta untuk menentukan fungsi permintaannya menggunakan metode titik gradien. Diketahui titik koordinat Q1 dan P1 adalah 60 dan 20, dan nilai gradiennya atau kemiringannya sebesar minus 0,5. Langkah pertama yang kita lakukan yaitu memasukkan data ke rumus. Selanjutnya kita akan melakukan perkalian distribusi, yaitu kita kalikan min 0,5 dengan yang berada di dalam kurung. Min 0,5 dikali Q adalah min 0,5 Q. Jadi min 0,5 dikali min 60, karena min ketemu min sama dengan plus, jadi ditambah 30. Langkah selanjutnya yaitu proses pindah luas. Tujuannya yaitu untuk hanya memindahkan nilai P di sini, jadi min 20 akan kita pindahkan ke kanan. Ketika angka berpindah luas melewati tanda sama dengan, maka angka yang awalnya negatif berubah menjadi positif. Jadi setelah pindah luas, langkah selanjutnya yaitu menjumlahkan agar menjadi konstanta, yaitu yang dijumlahkan adalah 30 ditambah 20 sama dengan 50. Maka hasilnya didapatkan fungsi permintaannya adalah P sama dengan min 0,5 Q ditambah 50.
Berdasarkan hasil P sama dengan min 0,5Q ditambah 50 tersebut, penjelasannya adalah sebagai berikut. Jika jumlah barang bertambah, maka harga akan menurun. Sebaliknya, jika jumlah barang berkurang, maka harga meningkat. Ini membuktikan bahwa harga dan jumlah memiliki hubungan yang berlawanan arah. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilmu Fatimah dengan NIM 6450012. Saya dari kelas 642A01. Jadi teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan mengajari kalian atau menjelaskan tentang fungsi nonlinear pada materi yang sebelumnya pernah saya pelajari. Lanjut, di sini ada fungsi kuadrat, yaitu fungsi di mana pangkatnya itu yang tertinggi variabelnya itu ada 2. Terus juga biasa disebut sebagai fungsi pangkat 2, yaitu ada Y sama dengan F kurung buka X kurung tutup sama dengan A, X pangkat 2 tambah B, X tambah C sama dengan 10, sama dengan 0. Jadi, definisinya itu berbentuk umum ya teman-teman, yang sebelumnya tadi saya sebutkan. Dan penjelasannya, di sini fungsi kuadrat jadi fungsi yang pangkat variabel tertinggi, kayak gitu, dengan syarat A sama dengan 0. Jadi, agar tetap menjadi kurva parabola. Lanjut, di sini ada tahapan menggambar grafik, yaitu ada 4. Yang pertama ada potong sumbu X, syarat selesaikan bersamaan AX pangkat 2 tambah BX tambah C sama dengan 0. Lalu yang kedua ada titik potong sumbu Y, syarat maka diperoleh titik kurung buka 0, C kurung tutup. Lalu yang ketiga ada sumbu simetri garis tegak yang membagi parabola secara rata, yaitu X sama dengan min B per 2A. Lalu yang terakhir, yang keempat, ada koordinat titik puncak, titik ekstrim kurva kurung buka X, Y kurung tutup sama dengan kurung buka min B per 2A, min D per 4A kurung tutup. Lanjut, di sini ada karakteristik nilai A. Jadi kalian kalau mau lihat parabola yang kebuka ke atas, itu adalah titik ekstrim minimum. Lalu yang ke bawah, titik ekstrimnya maksimum. Jadi bedanya kalau yang ke atas minimum, ke bawah maksimum. Lanjut, di sini ada rumus diskriminan, yaitu menentukan berapa banyak titik potong kurva dengan sumbu X, yaitu D sama dengan B pangkat 2 min 4AC. Lalu ada 2 titik potong X, satu menyinggung sumbu X, satu lagi tidak memotong X. Jadi isi syaratnya itu sama yang rumus pertama saya sebutkan. Penjelasannya, cara mendapatkan titik ini dengan memfaktorkan atau rumus ABC, ini adalah titik di mana kurva memotong garis horizontal. Lanjut, studi kasusnya, menggambar grafik, min 5X tambah 4. Jadi di sini ada analisis titik potong ya, yaitu sumbu X, X pangkat 2 kurang 5, X tambah 4 sama dengan 0, kurung buka X min 1, kurung tutup, kurung buka X kurang 4, kurung tutup sama dengan 0. Titiknya itu ada 1,0 dan 4,0. Dan sumbu Y itu perbedaannya, Y sama dengan 0 pangkat 2 dikurang 5, kurung buka 0, kurung tutup tambah 4. Y sama dengan 4, jadi titiknya itu adalah 0,4. Untuk melihat dari konstanta C, titik yang didapat oleh 0, C. Lanjut, di sini ada simetri atau titik puncak. Sumbu simetrinya itu ada di X sama dengan min 5 per 2 kurung buka 1 kurung tutup sama dengan 2,5. Lalu titik puncaknya ada D sama dengan 25 kurang 16 sama dengan 9. Y sama dengan min 9 per 4 sama dengan min 2,25. Koordinatnya itu ada di 2,5 dan min 2,25. Jadi, titik puncaknya itu titik paling bawah atau minimum, atau paling atas itu maksimum dari sebuah kurva. Lanjut, di sini ada contoh gambar visualisasi kurva, yaitu interpretasi grafik yang pertama data buka ke atas, A sama dengan 1, yang kedua melewati sumbu X di 1 dan 4, melewati sumbu Y di 4, dan dasar kurva di 2,5, min 2,25. Jadi di situ arah pembukaan kurva berdasarkan nilai A. Lalu jika A positif, kurva terbuka ke atas. Jika A negatif, kurva terbuka ke bawah. Atau kalau ke atas bentuknya kayak gini, kalau ke bawah bentuknya kayak gini ya teman-teman. Lanjut, sini ada penerapan fungsi ya. Memahami fungsi nonlinear sangat penting dalam ekonomi bisnis, seperti Anda pemodelan fungsi, biaya, atau cost function, fungsi penerimaan, revenue, dan analisis titik impas atau break-even analysis yang berbentuk kurva. Oke, segitu saja pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila saya ada salah kata atau salah penjelasan. Selebihnya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang Ibu Wiwi Widianti SPMM, selaku dosen pengampu, dan teman-temanku semuanya. Perkenalkan, nama saya Nashwata Jali Al-Ain dengan NIM 6425024. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai matriks dalam matematika ekonomi.
Di sini materi yang akan kita bahas, yang pertama ada pengertian matriks, dan yang kedua ada ordo matriks, dan yang ketiga ada jenis matriks, yang keempat ada metode yang digunakan dalam matriks, dan yang kelima ada penerapan matriks dalam ekonomi, yang keenam ada contoh soal matriks ekonomi, dan yang ketujuh ada kesimpulan, dan yang terakhir ada penutup. Baik, langsung saja kita mulai masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian matriks. Matriks adalah susunan bilangan, simbol, atau elemen yang disusun dalam bentuk baris dan kolom serta dibatasi oleh tanda kurung biasa atau tanda kurung siku. Biasanya matriks ini dilambangkan oleh huruf kapital. Dan yang materi kedua ini ada ordo matriks. Ordo ini merupakan ukuran suatu matriks, di mana bilangan asli yang menyatakan banyaknya baris dan kolom pada suatu matriks. Ordo ini biasanya dituliskan dalam perkalian baris dengan kolom yang berturut-turut. Contohnya di sini ada perhatikan tabel kandungan nutrisi daging berikut, dan di sini ada daging ayam dan daging sapi. Bentuk matriksnya di sini kalian bisa lihat, M sama dengan 200, 10, 10, 120, 25, dan 5. Matriks M di bawah ini memiliki ordo 2 dikali 3, yaitu 2 baris dan 3 kolom. Di sini, materi yang ketiga ada jenis matriks. Yang pertama di sini ada matriks baris, yaitu matriks yang hanya terdiri dari satu baris saja. Dan yang kedua ada matriks persegi, matriks yang jumlah barisnya dan kolomnya itu sama. Dan di sini yang ketiga ada matriks kolom. Matriks kolom ini matriks yang hanya terdiri dari satu kolom saja. Dan yang keempat ada matriks 0. Matriks 0 ini matriks dengan ordo sebarang, namun semua elemennya 0. Dan yang kelima ada matriks diagonal, matriks persegi dengan elemen diagonal utamanya tidak 0, tapi elemen lainnya 0. Dan yang keenam di sini ada matriks identitas. Matriks identitas adalah matriks diagonal dengan elemen diagonal utamanya di sini adalah 1, sedangkan yang lainnya 0. Metode yang digunakan di dalam matriks yaitu penjumlahan matriks. Penjumlahan matriks ini dilakukan dengan cara menjumlahkan elemen yang posisinya sama, baris dan kolomnya ini sama. Contohnya di sini ada A sama dengan 1, 2, 3, 4, dan di sini B 5, 6, 7, 8. Di sini hasilnya A ditambah B sama dengan 1 ditambah 5, 3 ditambah 7, 2 ditambah 6, dan 4 ditambah 8. Dan yang selanjutnya ada pengurangan matriks. Pengurangan matriks ini dilakukan dengan cara mengurangi elemen yang posisinya sama. Sama seperti yang dijumlahkan tadi, cuman bedanya ini dikurangi. Contoh A dikurang B, 1 dikurangi 5, 3 dikurangi 7, 2 dikurangi 6, 4 dikurangi 8. Dan selanjutnya ada perkalian skalar, yaitu mengalihkan setiap elemen matriks dengan sebuah bilangan skalar. Contohnya di sini ada 2 dikali 1, 2 dikali 3, 2 dikali 3, dan 2 dikali 4. Di sini kalian kalikan saja. Dan selanjutnya perkalian matriks. Perkalian matriks ini dilakukan dengan mengalihkan baris matriks pertama dengan kolom matriks yang kedua. Contohnya di sini A sama dengan 1, 2, 3, 4, dan B 5, 6, 7, 8. Hasilnya A dikali B, dan 1 dikali 5 ditambah 2 dikali 7. Ini kalian cari dulu hasil 1 dikali 5 berapa. Habis itu hasilnya ditambah dari hasil 2 dikali 7, dan seterusnya. Selanjutnya ada determinan matriks. Determinan matriks ini adalah nilai yang diperoleh dari matriks persegi dan biasanya digunakan untuk mencari inverse atau menyelesaikan sistem persamaan. Dan di sini ada contoh matriks 2 dikali 2, di sini matriksnya A, B, C, D, dan di sini determinannya sama dengan AD dikurang BC. Dan selanjutnya ada inverse matriks. Inverse matriks ini adalah kebalikan dari matriks yang jika dikalikannya akan menghasilkan matriks identitas. Dan di sini ada contohnya yaitu A dikali A dikurangi 1 sama dengan I. Dan di sini ada penerapan matriks dalam ekonomi. Matriks memiliki banyak manfaat di dalam bidang ekonomi. Yang pertama ini ada menghitung laporan keuangan perusahaan. Yang kedua ini kita dapat menyusun data penjualan dan produksi. Yang ketiga dapat membantu analisis input dan output ekonomi. Dan yang keempat ini ada kita juga bisa menggunakan dalam perhitungan laba atau rugi. Dan yang kelima ini mempermudah pengolahan data statistik ekonomi. Selanjutnya ada contoh soal matriks ekonomi, yaitu sebuah toko menjual dua jenis barang, yaitu buku dan pensil. Di sini ada data penjualan hari pertamaannya, ini ada 10, 20, 15, dan 25. Dan data penjualan hari kedua B-nya ada 5, 10, 10, 15. Jawabannya, karena kita mencari total penjualannya, maka kita menggunakan operasi penjumlahan matriks, yaitu di sini A ditambah B sama dengan 10, 20, 15, 25, ditambah 5, 10, 10, 15. Di sini kalian jumlahkan saja, di sini 10 ditambah 5 hasilnya berapa, dan 20 ditambah 10 hasilnya berapa, 15 ditambah 10 hasilnya berapa, dan 25 ditambah 10 hasilnya berapa. Jadi itu ini total dari kedua hari tersebut. Baris yang pertama ini totalnya ini ada 15 dan 30, dan baris yang kedua ini ada 25 dan 40. Nah, hal ini tuh menunjukkan bahwa matriks tuh mempermudah perhitungan data penjualan di dalam ekonomi. Dan selanjutnya di sini ada kesimpulan. Kesimpulan yang dapat kita ambil yaitu matriks adalah susunan bilangan dalam bentuk baris dan kolom yang dapat digunakan untuk mempermudah perhitungan data. Matriks ini memiliki beberapa
jenis dan operasi seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, determinan, dan inverse. Dalam bidang ekonomi ini, matriks sangat bermanfaat untuk pengolahan data keuangan, penjualan, produksi, dan analisis ekonomi lainnya, sehingga tuh pekerjaannya itu bisa menjadi lebih mudah, teratur, dan efisien. Terima kasih yang sudah mendengarkan penjelasan saya dari awal hingga akhir, dan semoga ini juga dapat bermanfaat untuk kalian semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada salah kata atau kekurangan dalam hal bicara atau dalam hal penjelasan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.